Halo yang di rumah, sudah terdengar lagi? Terdengar, Bu. Oke, Udah, lanjut Bu. ya. Hal-hal yang menyebabkan rusuh itu ada 7 ya. Yang pertama tadi berpergian atau ucapan. Menurut Imam Nawawi ada 8 rusuh atau keringanan bagi orang yang berpergian atau musafir. Pertama, rusuh hanya berlaku pada perjalanan jauh tanpa perbedaan, yaitu qasar salat, tidak puasa, dan tidak muzah lebih dari semalam. Kemudian rusuh tidak hanya berlaku pada perjalanan tanpa perbedaan di antara para ulama, yaitu meninggalkan sholat Jumat dan memakan bangkai. Rusuh yang dihilangkan yaitu menurut qaul ashah, yaitu yang disahkan di sini ya qaul ashah itu hanya berlaku pada perjalanan yang jauh untuk menjamak sholat. Terus kemudian yang terakhir rusuh yang dihilangkan ulama yang menurut pendapat ashah tidak hanya berlaku pada perjalanan jauh, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan dan gugurnya sholat fardu dengan taharuf dan tayamum. Lalu yang menyebabkan rusuh sakit, dibolehkannya tayamum, dibolehkannya sholat sambil duduk, tidak berjamaah pun masih tetap mendapat pahala. Kemudian tidak puasa Ramadan dan boleh mengkonsumsi barang yang dilarang gitu ketika dalam keadaan terpaksa atau misalkan untuk pengobatan. Kan ada ya daging binatang yang haram tapi bisa dipakai untuk pengobatan gitu. Banyak ya, apalagi pengobatan tradisional di luar misalkan di Cina gitu. Lalu yang ketiga ada ikroh atau keterpaksaan. Menurut Imam Al-Rafi'i, orang yang dipaksa membunuh dengan ancaman akan dibunuh atau dengan sesuatu yang dapat menyebabkannya terbunuh tidak dapat dianggap terpaksa. Lalu menurut Imam As-Suyuti, syarat orang dianggap terpaksa boleh melakukan perbuatan yang dilarang itu bila dipenuhi 7 hal. Misalkan pemaksa mampu mewujudkan ancaman kepada orang yang dipaksa. Lalu kelemahan orang yang dipaksa untuk menolak ancaman. Kita tuh dalam posisi yang tidak bisa menolak ancaman gitu. Boleh untuk melakukan sesuatu hal meskipun hal itu diharamkan atau dilarang. Kemudian adanya dugaan dari orang yang dipaksa, lalu ancaman itu merupakan perbuatan yang diharamkan bagi pemaksa. Ancaman itu harus segera dilakukan gitu. Bentuk ancamannya pun jelas. Lalu dengan melakukan perbuatan yang dipaksakan, orang yang dipaksa itu bisa selamat dari ancaman. Misalkan contohnya kita tuh dipaksa untuk tidak Islam atau untuk apa gitu. Namun kan itu kan dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita gitu. Sehingga hal itu diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa kita ya kan, hisbinas, menjaga diri kita ya. Lalu selanjutnya rusuh atau keringanan dalam keadaan lupa. Misalkan lupa belum melaksanakan sholat bisa diqodho. Terus jahau atau ketidaktahuan. Contohnya berbicara pada saat sholat. Gitu. Lalu usra atau kesulitan. Maksudnya kesulitan untuk menghindari kotoran yang memang ada di mana-mana atau tempatnya kurang memadai untuk melaksanakan sholat gitu. Lalu nafsu atau sifat kurang. Sifat kurang ini kebalikan dari sempurna ya. Contohnya tidak wajib mengerjakan sholat Jumat ya tentunya bagi wanita dan anak-anak ataupun hamba sahaya karena mereka memiliki sifat kurang. Lalu ada batasan masakoh atau kesulitan ya. Masakoh itu artinya kesulitan. Masakoh yang pertama ada masakoh secara umum atau tidak lepas dari ibadah atau ketaatan. Seperti kita kesulitan untuk bangun subuh, kesulitan untuk sholat subuh karena dingin airnya gitu. Nah itu tidak menyebabkan gugurnya sholat subuh karena kita nggak kuat air dingin, tapi kita harus tetap diwajibkan ya melaksanakan sholat subuh gitu walaupun dingin. Yang kedua ada masakoh atau kesulitan yang bisa lepas dari ibadah. Pertama ada masakoh yang memberatkan seperti khawatir
atas keselamatan jiwa. Misalkan ibadah haji yang boleh digantikan, diwakilkan, khususnya untuk para orang tua gitu. Karena takut tidak kuat ibadah hajinya, walaupun menggunakan kursi roda ya. Lalu yang kedua, masakoh ringan seperti sakit kepala, batuk, pilek gitu. Lalu yang ketiga, masakoh yang berada di tengah-tengah, yang di antara masakoh pertama dan kedua. Lalu ada takhfif. Yang pertama ada takhfif iskot, yaitu keringanan yang menggugurkan kewajibannya. Nah ini yang contoh pelaksanaan ibadah haji tadi ya, bisa gugur kewajibannya. Lalu takhfif keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban, seperti dapat mengqashar sholat ketika dalam perjalanan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi zuhur dan asar tuh jadi cukup 4 rakaat ya diqashar. Lalu takhfif ibdal, keringanan yang bersifat mengganti kewajiban, seperti wudhu dengan diganti jadi tayamum gitu bagi orang yang sakit. Lalu takhfif takdim, yang tadi ya contohnya jamak takdim, lalu takhfif takhir, contohnya jamak takhir dalam sholat. Nah yang keenam ada takhfif tarhis, keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal yang awalnya sulit dilaksanakan, seperti bolehnya memakan bangkai dalam keadaan terdesak. Lalu macam-macam rukhsah, ada wajib, sunnah, mubah, khilaf aula, seperti di jamak sholat. Jamak sholat ketika orang membenci rukhsah jamak gitu. Lalu makruh, seperti mengqashar sholat ketika dalam perjalanan. Nah yang keempat, al-qawaid, ad-daruri, ad-dararu yuzalu, bahaya harus dicegah. Dasarnya ada dalam hadis ya, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Di sini Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri, baik itu jiwa, harta maupun membahayakan orang lain. Kaidahnya yang pertama, ad-darurat tubi al-madurat, dan kaidah mau ubih li'ad darurah yuqaddar yuqadiroh. Menurut Imam Suyuti, kaidah ini ada dua, yaitu membolehkan keharaman seperti memakan bangkai ketika dalam keadaan terpaksa, lalu perkara yang dibolehkan karena darurat, dibatasi kadar kedaruratannya. Jadi meskipun diperbolehkan memakan bangkai, namun jangan kemana-mana memakannya hingga kita kenyang gitu. Tapi hanya sebatas untuk menjaga tubuh kita agar kuat selamat gitu, misalkan ya ketika dalam keadaan survive di hutan atau di mana gitu. Tidak sampai kenyang, hanya sampai kita kuat bertahan hidup gitu ya. Lalu kondisi pembahasan ini ada 5 ya. Ada darurat seperti kelaparan gitu dan hanya memakan bangkai saja. Lalu hajat, kondisi yang bila tidak menerjang keharaman, tidak menyebabkan kematian, namun akan kesulitan. Jadi hajat itu ketika ia tidak memakan, emang sih nggak menyebabkan kematian gitu, tapi akan kesulitan gitu kondisi kita tuh. Lalu manfaat, kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya. Lalu zinah di sini perhiasan ya, yang mana tujuannya hanya sebatas perlengkapan saja gitu. Lalu ada yang kelima ini ya, fudul itu yang kelima, kondisi yang bersifat keleluasaan. Kemudian kebolehan karena kaidah yang berikutnya, kebolehan karena ada uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Misalkan orang yang tayamum karena penyakit, lalu tayamum karena tidak ada air, dan kebolehan mengqashar bagi para musafir. Lalu tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan. Misalkan walaupun kita dalam keadaan terdesak ya, kita tuh sangat lapar, tapi posisi kita yang lapar itu jangan sampai mengambil makanan orang lain gitu. Kita juga tidak punya apa-apa, tidak punya makanan apa-apa. Jangan sampai kita memotong daging kita sendiri atau daging orang lain untuk kita makan gitu ya, walaupun dalam keadaan terdesak. Nah, hal ini kenapa? Karena Islam tadi gitu ya,
menjaga keselamatan, tidak boleh melukai diri sendiri atau bahkan orang lain. Kemudian di sini penolakan mafasadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat. Ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintahnya. Nah, masuk kaidah yang terakhir, al-adatu muhakamah, kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Dasarnya surat Al-An-Nisa ayat 115. Lalu ada dalam hadis, apa yang dilihat dianggap baik oleh muslim, maka menurut Allah adalah baik. Standar legalitasnya ada 3 gitu ya kaidahnya, cukup sekali tanpa pengulangan, misalkan istihadoh gitu. Kemudian pada bulan berikutnya dan suci gitu. Kemudian yang kedua harus terulang 2 atau 3 kali. Seorang ahli hukum, seorang ahli ia dihukumi seorang pakar, para ahli jika terbukti berulang kali sehingga muncul dugaan kuat bahwa ia memang seorang pakar atau ahli di bidangnya gitu. Jadi seorang ahli itu disebut ahli ketika memang dia terbukti gitu berulang kali di bidang keahliannya. Lalu yang ketiga berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Lalu kaidah adah muktabarah, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di daerah. Kemudian kaidah tentang pertentangan uruf dan syarak. Bila tidak berkaitan dengan hukum syar'i, maka didahulukan uruf yang berlaku. Seperti contohnya keterangannya dalam surat An-Nahl ayat 14. Lalu yang kedua, bila berkaitan dengan hukum syar'i, maka didahulukan dulu hukum syar'i. Lalu mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisinya. Nah, misalkan ketika menggadaikan barang gadaian, gitu, orang menerima gadai gitu. Lalu kan otomatis barang gadaian yang kita kasihkan kepada penggadai itu bisa dipakai ya. Nah, mayoritas ulama mengatakan tradisi tersebut tidak membatalkan gadai, meskipun barang yang kita gadaikan dipakai oleh pihak yang menerima gadai. Lalu yang kedua, bila orang yang berhutang, kan suka ada misalkan ya, orang yang berhutang itu ngembaliin uangnya itu lebih gitu, tanpa paksaan itu ya, keinginan sendiri untuk ucapan terima kasih. Nah, maka hutangnya itu tidak dihukumi haram ya, hal itu. Lalu disebut sah ya. Lalu misalkan memberikan kain kepada tukang jahit itu untuk dibikinkan baju, namun tidak memberikan upah ya. Nah, hal tersebut kewajiban yang paling banyak diambil yaitu harus memberikan upah ya, harus membayar upah kepada tukang jahit itu gitu, seharga bajunya dan upah untuk dia menjahitkannya gitu. Nah, alhamdulillah ya sudah selesai materi tentang Al-Qawaidul Khamsah. Mungkin barangkali karena Ibu kecepatan menerangkannya atau ada yang tidak dimengerti, silahkan jika ada yang ingin bertanya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Masih nyimak yang di rumah? Halo. Masih, Ibu. Ya. Masih, Ibu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, dibuka-buka lagi slide-nya. Ada tidak? Oh iya, ini untuk jam ulangan, jam berapa ya hari ini? Udah diputusin belum kalian? Udah belum? Belum. Mau jam berapa hari ini? Kemarin tuh udah diinfoin kan? Kalian putusin jamnya ya. Hari ini mau jam berapa? Mau jam berapa? Mau kayak kemarin aja, sore? Kemarin aja, sore. Mau sore? Yang di rumah sore ya. Siap ya ulangan.
Insya Siap, Allah. Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Ya, ini ada yang ingin ditanyakan enggak? Atau ada yang ingin menanggapi? Keraguan yang sejajar atau yang lebih unggul. Jadi kita tuh tingkat keraguan kita tuh dapat mengalahkan keyakinan kita enggak gitu. Kan kalau kayak tadi posisi kita udah wudu gitu, tapi kita tuh ragu-ragu gitu. Batal atau enggak ada, kita tuh nggak mengetahui gitu. Jadi balik laginya ke masih tetap punya wudu gitu. Walaupun kita ragu-ragu. Kalau kayak dalam sholat gitu kan, kita ragu-ragu gitu. Ragu-raguan itu tuh kadang kan emang dari setan gitu ya. Makanya di sini keraguan-raguan tidak mengalahkan yang sudah tidak mengalahkan ketentuan ya yang sudah ditetapkan tadi. Seperti itu. Ayo ada yang ingin memberikan kesimpulan gitu. Untuk tugasnya kita konsep jangan lupa ya, jangan lupa yang kumpulkan yang belum gitu. Terus untuk hari ini dirangkum aja ya materinya. Nanti ibu buatkan untuk pengumpulannya di learning. Jadi tugas peta konsep yang hukum syarat jangan lupa yang belum kerjakan. Terus nanti sore kita ulangan tentang hukum syarat ya. Kasih tahu juga yang di rumah. Yang di rumah ya, ingat ya. Terus satu lagi itu rangkuman. Nanti sama ibu diinfokan aja ya. 3. Ibu mau tanya, maaf. Ya, Nanti ulangannya pakai platform apa? itu di CBT ya, di e-learning. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, mungkin tidak ada ya, ini tidak ada yang ingin ditanyakan. Sudah? Cukup? Sepertinya mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Ibu. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua ilmunya. Tetap jaga kesehatan terus ya. Apalagi kalau ada yang misalkan aktif di OSIS, MPK kan lagi sibuk-sibuknya sekarang ya. Tetap jaga kesehatan. Yang di rumah juga ya. Semuanya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya. Ibu. Makasih, Bu.